Oh, aku pengen deh berkarir jadi UI UX designer. Setelah mengikuti bootcamp kita, kebetulan beliau itu masih di bangku kelas 2 atau 3 SMA. Pada saat itu dan waktu itu dia keterima di Hong Kong University, HKUST kalau nggak salah namanya. Dan dia kuliah di sana, lalu dia berkarir juga di Hong Kong gitu. Dan sampai sekarang masih di sana. Oh, keren ya. Penerima manfaat atau beneficiaries kita per akhir tahun 2025 itu sudah mencapai 100.000. Keren guys. 100.000. Kita sudah tersebar di 34 provinsi seluruh Oke. Indonesia. Hopefully bisa mencapai 38 ya. Of course daerah timur kan pastinya juga pingin banget bisa Betul. visit ke sana atau benar-benar memberikan manfaat ke teman-teman di sana gitu. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini saya mendapatkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dibilang Kartininya Indonesia sekarang guys. Oke, kita akan ngebahas terkait dengan dunia karir di bidang IT. Ini ada sebuah peluang yang teman-teman bisa ikutin pelatihannya. Mungkin banyak bootcamp-bootcamp yang berbayar mulai dari ratusan ribu sampai dengan jutaan. Tapi di sini teman-teman bisa mendapatkan secara gratis. Nah, gimana caranya dan bagaimana ikutan programnya nanti kita akan bahas dengan Kak Sabita. Halo Kak Sabita. Halo Kang Man, thank you so Oke. much ya. Oke, sama-sama. Thank you juga sudah mau sharing bersama Sobat Otka. Dan saya pengen tahu dulu, mungkin teman-teman juga pengen tahu gimana sih latar belakang Kak Sabita dan Girl Generation ini. Girl Generation. Ini sorry, nama brandnya itu Generation Girls ya. Itu kayak mirip girl band ya. Girl band Korea. Iya, benar. Oke, boleh ceritain dulu nih, Kak. Nama aku Sabita Vera Syafrila, biasanya dipanggil Sabita. Di sini sekarang aku menjabat sebagai Chief Operating Officer di Generation Girl, yaitu sebuah yayasan non-profit di mana kami ini fokus untuk membekali hard skill dan soft skill supaya teman-teman yang kita ajarkan gitu ya bisa berkembang nih di bidang STEM dan menjadi future female leader. Oke, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu apa itu STEM nih, Kak. Betul. Oke, gimana Nah, nih? STEM itu adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Kalau untuk perempuan, memang banyak nggak sih yang berkarir di bidang kayak gini atau menggeluti bidang ini? Sayangnya berdasarkan data itu belum terlalu banyak ya. Jadi kalau misalkan aku bisa bicara data, menurut survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2020, itu hanya 29% aja perempuan yang berkarir atau menempuh bidang STEM. Sedikit ya. Sedikit sekali, betul. Oke, nah dari sini berarti kakak dan teman-teman bikin sebuah yayasan ini Iya. Untuk melatih teman-teman perempuan di Indonesia. Yes, betul. Oke, awalnya itu untuk siapa ini itu program ini? Pada awal mula terbangunnya Generation Girl gitu ya, kami bersama founding team kita pada saat itu membuat sebuah bootcamp di mana kita namakan biasanya Winter Club. Kayak di luar negeri. Kayak di luar negeri gitu ya kesannya. Nah, Winter Club ini biasanya dilaksanakan di setiap bulan Desember. Nah, tapi pada saat di tahun 2018 tersebut itu masih initial pilot kami gitu. Jadi belum terlalu masih raw banget lah idenya pada saat itu, dan kita itu awalnya berdiri dengan basis komunitas karena dari kami ini merasa bahwa tidak terlalu banyak nih sosok perempuan terutama di bidang STEM, dan pada saat itu akhirnya kita membuat sebuah pelatihan atau bootcamp gitu ya yang dilaksanakan dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, satu minggu, dan itu bootcampnya pada saat di akhirnya akan membentuk sebuah project. Jadi kami memang fokusnya untuk project based learning. Dan di awal itu kami melaksanakannya sebagai web development class. Dan di situ ada sekitar 40 peserta, dan setelah mereka mengikuti bootcampnya itu mereka bisa menghasilkan website yang luar biasa sekali. Jurusan baru SMA? Baru SMA. Oh, itu pakai HTML atau gimana mereka bikinnya? Iya, mereka benar-benar masih basic HTML banget, jadi HTML, CSS, belum terlalu pakai JavaScript, jadi masih pakai Bootstrap aja pada saat itu, dan benar-benar mereka bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Itu tapi perempuan semuanya ya? Yes, perempuan semua. Oke, penasaran nih, kenapa sih harus perempuan ya? Ini laki-laki merasa terzalim. Kenapa nih Kak Sabita? Sebenarnya nggak harus perempuan sih, gimana ya? Gimana cara kita memframingnya bahwa kita pingin membuat sebuah opportunity di mana perempuan itu sangat bisa berkarya dan berkarya di bidang STEM. Karena balik lagi kalau misalkan aku kaitkan dengan fakta yang tadi gitu ya,
bahwa oke, mungkin sosok laki-lakinya sudah ada nih, tapi gimana caranya mereka juga tetap bisa berpartisipasi. Nah, di Generation Girl biasanya kalangan-kalangan mentor kami itu tidak hanya dari perempuan saja, tapi juga ada mentor-mentor laki-laki. Dan kita biasanya menyebut mereka sebagai male champions. Jadi they champion our cause gitu kan. Dan jiwa feminismenya tinggi gitu. Jadi gimana caranya supaya mereka tetap bisa berkontribusi. Dan jujur banyak sekali yang memang interested. Ini berarti untuk teman-teman SMA rata-rata berarti masih di awal-awal mereka mau berkuliah atau berkarir ya sebenarnya. Betul, ya. SMA-nya itu kan ada IPA, ada IPS, ada SMK teknik jaringan, itu mungkin cocok ya. Cocok banget. Kalau yang anak SMA doang, anak IPS, bisa nggak sih kepikiran keotakan nggak ya gitu? Sangat possible karena kan sebenarnya bidang STEM itu cukup fleksibel gitu ya. Sekarang itu kalau misalnya kita bicara tentang teknologi sendiri, itu semua domain pasti sudah memakai teknologi. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya HP, laptop, even TV dan internet aja kayak kita kesannya reliable banget gitu sama mereka gitu. Jadi itu sudah masuk di lingkup kehidupan kita. Nah, gimana caranya kita bisa make use of it dan bisa berkarir dengan tidak hanya di bidang STEM aja. Tadi kan mungkin pertanyaannya lebih ke gimana caranya anak-anak IPS tetap bisa berkarya gitu kan. Nah, setelah itu juga menjadi salah satu poin di mana aku juga kepo nih gitu ceritanya ke beberapa expert yang mungkin aku juga suka datang ke beberapa speaker session di luar sana. Dan aku bertanya hal ini, kayak sekarang itu prospek karir di bidang IT itu seperti apa sih dengan adanya AI, dengan adanya teknologi yang sangat-sangat berkembang gitu ya. Dan kata mereka kebanyakan adalah justru itu menjadi poin plusnya kalian, karena kalian punya domain yang sebenarnya itu mainnya tidak di IT tapi bisa dikombinasikan. Misal kayak kalian sekarang ini fokus di marketing, atau misal kalau anak IPS sekarang lagi fokus ke kasus-kasus hukum, atau misalkan politics, anything like that gitu. Sekarang tuh sangat-sangat bisa dikombinasikan. Sekarang kalau misalkan melihat ada di Instagram gitu ya, banyak account-account IG yang mereka tuh sifatnya educational dan justru mengkombinasikan bahwa kalian tuh bisa riset ini menggunakan AI, atau misalkan bisa mengkombinasikan ide kalian untuk membuat suatu jasa ataupun service yang justru itu malah menguntungkan banyak orang gitu. Jadi banyak banget opportunity-nya di luar sana. Walaupun dengan ada banyak tantangan, katanya AI itu bukan teman tapi musuh. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya yang penting kita bisa memanfaatkannya dan mengcombine-nya dengan pengetahuan kita. Betul. Oke, nah ini kan anak SMA, mereka itu ada nggak sih misalnya yang awalnya itu saya ragu Kak, saya nggak tahu terkait dengan coding-codingan. Nah akhirnya sampai mereka itu bisa sukses gitu di bidang per-IT-an lagi gitu. Ada? Yes, ada 2 success story actually yang mungkin aku bisa highlight hari ini. Jadi yang pertama ini ada salah satu kita biasanya nyebut partisipan kita adalah rookie. Jadi si rookie ini kebetulan waktu itu ikut bootcamp kami, yaitu Summer Club, waktu itu diadakan tahun 2019. Dan awalnya itu sebenarnya masih di bangku SMA, dan dia ini nih masih agak bingung gitu, kayak sebenarnya selain programming atau selain IT tuh ada bidang apa aja sih di bidang STEM gitu, especially di teknologi gitu ya. Terus waktu itu aku mengenalkan salah satu bidang namanya UI UX design, dan kebetulan si rookie ini juga mengikuti bootcamp kita di bidang UI UX design, dan ternyata menemukan bahwa kita bisa ya mengkombinasikan art dengan coding ataupun teknologi. Dan dari situ pick her interest gitu kan ya. Terus habis itu jadi kayak aku pengen deh berkarir jadi UI UX designer. Terus setelah mengikuti bootcamp kita, kebetulan beliau itu masih di bangku kelas 2 atau 3 SMA. Pada saat itu langsung kira-kira mendaftar nih, kira-kira universitas mana yang punya program-program seperti itu. Dan waktu itu dia keterima di Hong Kong University, HKUST kalau nggak salah namanya. Dan dia kuliah di sana, lalu dia berkarir juga di Hong Kong gitu. Dan sampai sekarang masih di sana. Keren ya. Dari anak SMA kelas 2 belajar teknologi, kemudian ngambil sekolah UI UX ya? Iya. Nah, kemudian lanjut berkarir di sana? Iya, di Hong Kong? Di Hong Kong. Wih, keren. Tapi by the way, Kak Sabita juga sebenarnya ada background pengalaman sekolah luar negeri juga berarti? Iya, betul. Itu boleh ceritakan gimana, awal singkat aja lah. Jadi dulu sebelum kami semua membangun Generation Girl ini, aku adalah seorang UI UX designer. Dulu aku kuliah di
Universitas Indonesia, mengambil double degree waktu itu, keterima talent scouting alhamdulillahnya. Terus sekitar 5 semester itu di-spend di Indonesia, lalu di semester 6 sampai 8 itu aku exchange-nya ke Australia, which is University of Queensland. Waktu itu mengambil Enterprise Information Systems. Dan alhamdulillah ya di sana justru menemukan banyak banget opportunity dan ternyata sangat-sangat possible ya untuk mengambil walaupun majornya di information system, ada kelas-kelas tambahan yang bisa kita ambil gitu selain dari topik ini. Jadi misal ngambil accounting bisa, ngambil bisnis bisa. Iya, jadi sangat-sangat interesting. Ada banyak pilihan kelas di luar sana yang memang itu free credits yang bisa kita ambil gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman istilahnya mau explore field yang kayaknya ini interesting dan itu kreditnya masih bisa diambil, kalau di sini mungkin bahasanya SKS gitu ya. Itu bisa ngambil kelas bebas apa aja. Dan waktu itu aku karena memang ada ketertarikan ke UI UX, mengambil beberapa mata kuliah gitu ya yang mendukung, kayak waktu itu ada graphic design, ada UI UX, benar-benar kita bikin project dan memang dikoneksikan dengan klien yang memang ada di Australia. Jadi aku merasakan ada project based learning juga di situ. Jadi mengerjakan salah satu task yang memang dilaksanakan di company tersebut. Jadi aku kayak jadi internnya gitu istilahnya. Keren ya, langsung ada pengalaman jadi. Jadi ada portofolio gitu ya jadinya ya. Benar. Nah ini yang paling penting sih sebenarnya untuk teman-teman mau berkarir di bidang apapun. Untuk saat ini adalah pentingnya ada portofolio. Betul. Mau berkarir di bidang IT, mau di bidang konsultan dan sebagainya, kita tetap harus punya portofolio. Makanya kenapa banyak orang yang gagal di bidang karir untuk pengen karirnya melejit dan kemudian sekarang banyak pengangguran sebenarnya. Gimana caranya kita menyampaikan kemampuan kita kalau mereka nggak tahu portofolio kita. Betul. Portofolio itu jangan hanya bentuk project. Kalau IT sih enak ya, kelihatan bentuk project. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen di bidang lain ya, bikinkan konten atau bikin sebuah sistem yang didokumentasikan dan sebagainya. Nah, itu pentingnya portofolio. Nah, Nah, kemudian dari sini berarti kakak balik ke Indonesia kerja atau gimana dulu nih? Ada interesting story sebenarnya behind it. Jadi pada saat aku masih di Australia, kebetulan aku keterima intern di sana di salah satu. Belum selesai. Belum selesai. Masih di semester 7 dan semester 8 itu aku keterima intern di sana. Jadi aku nyambi. Pada saat aku melaksanakan kuliah, aku nyambi jadi UI UX designer di salah satu software house yang kebetulan tempatnya itu dekat sama kampus aku. Jadi in between university life gitu ya, misal kayak Senin Selasa kuliah gitu, hari Rabunya jam 8 sampai jam 12 aku kerja dulu nih intern. Habis itu setelah itu baru ada matkul lagi, aku baru ke kampus gitu. Jadi in between aku juga bisa merasakan the life of an intern gitu, which is so interesting gitu kan. Dan dari situ justru aku jadi agak pick interest, apakah aku harus stay di Australia atau aku harus pulang gitu kan. Nah kebetulan sadly visa aku memang sudah berakhir karena harus balik ke Indonesia gitu. Jadi aku nggak bisa stay di sana. Cuman setelah itu aku baru kerja sebagai consultant di Jakarta. But at the same time, aku juga dapat offer untuk kerja remote di Australia. Perusahaan yang kemarin? Beda perusahaan. Dan dia itu justru karena melihat portfolio aku gitu. Jadi nyambung kan pertanyaannya gitu. Nah dari situ justru malah ada so many opportunities yang terbuka. Jadi pada saat aku doing consultant work, aku juga sebenarnya part-timing there. Gitu. Nah terus dari sini ngebangun bareng teman-teman Generation Girls ini ya. Nah dari sini pembelajarannya itu apa aja materinya? Jadi sebenarnya topik yang kita tawarkan itu ada banyak dan biasanya setiap acara itu kita beda-beda, kadang suka kita shuffle gitu ya. Jadi ada build a website, ada mobile app development, ada back end, ada data science even, karena ini juga salah satu topik yang memang sangat interesting karena banyak orang yang mencari. Karena itu kan salah satu prospek karir pada saat itu memang lagi cukup booming. Itu di tahun zaman-zaman Covid kalau nggak salah. Itu. Jadi banyak yang tertarik di data science dan kebetulan memang pool mentor kami itu banyak yang ada di bidang data science. Jadi kita mengajarkan data science juga, dan ada juga of course UI UX, graphic design, dan masih banyak lagi gitu sih. Paling besar apa nih? Dari dulu sampai sekarang UI UX design masih paling top. I don't know why, tapi mungkin karena perempuan kali ya. Bisa jadi gitu. Tapi padahal justru salah satunya selain UI UX itu QA
quality assurance atau tester, software tester itu justru banyak perempuan Oh. gitu. Iya sih, karena jujur lah ya, perempuan itu kalau secara detailing itu bagus banget. Benar. Kalau laki-laki, wah ini dikit udah. Padahal sebenarnya ada yang beberapa hal yang krusial yang harus diganti atau dianu. Cuman Iya. untuk perempuan memang nggak bisa dipungkiri lah. Untuk laki-laki pasti akan kalah untuk masalah detailnya tuh, sama mood perasaan. Benar. Nah, kalau desain itu kan memang dengan berhubungan dengan perasaan ya. Betul. Nah kalau laki-laki kan mainnya logika. Jadi memang agak apa namanya, nggak terlalu kan banyak gitu ya. Walaupun ada juga laki-laki yang expert juga di bidang perdesainan lah ya. Betul. Tapi ada juga cuman rata-rata paling banyak perempuan sih. Iya. Untuk yang QC gitu. Benar. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan ada kayak perlu ketelitian, Yes. perlu seni, perlu ada semua rasa. Yes. Nah itu perempuan yang jagonya. Oke, nah berarti paling banyak perempuan, walaupun sebenarnya kalau UX ini mungkin teman-teman belum paham nih. Itu tuh seperti apa sih cara belajarnya itu? Kalau di bidang UI UX design ini, mungkin secara singkatannya adalah user interface / user experience design. Jadi gimana caranya kita bisa melihat interface atau tampilan dari sebuah aplikasi gitu. Jadi mungkin kalau contoh dari Mas di sini lagi buka iPad gitu ya, kan tampilan aplikasinya letaknya ada di sini, menu atau tombolnya ada di sini, tulisan yang dipakai untuk menggerakkan orang untuk move ke satu screen ke screen lain itu apa aja. Nah itu bidang yang mencakup di dalam UI UX. Nah journey dari seorang UI UX designer ini pastinya awalnya dari tahap ideation dulu. Gimana caranya supaya kita membuat satu fitur gitu ya, mungkin untuk bahasa lebih gampangnya. Jadi awalnya kita pasti ada ideation dulu, gimana caranya kita menarik segala requirement atau specification. Mungkin kadang-kadang ini datang dari PM-nya, atau mungkin bisa juga kita melakukan user interview ke orang-orang yang mungkin akan menjadi prospek user dari si aplikasi ini. Lalu dilihat, oke, kita bisa skemakan gitu ya, kira-kira journey-nya nih dari satu screen ini nanti dia akan bisa ke screen apa aja. Misal dari login gitu, dia bisa kalau misalnya belum punya akun, aku bisa sign up, aku bisa melihat ini kira-kira free trial-nya seperti apa. Kadang-kadang ada yang sifatnya kayak gitu. Lalu kalau misalkan sudah dikemas dengan desain dan juga kira-kira kerangkanya seperti apa gitu, lalu baru dibuat sebagai sebuah desain yang mungkin bisa terlihat seperti di layar HP ataupun TV dan device lainnya gitu. Nah setelah itu baru udah disesuaikan dan sudah oke nih secara requirement dan specification, baru diarahkan ke programmernya gitu, kayak ini ya kira-kira desain yang akan di establish gitu untuk fitur ataupun screen ini. Lalu kalau misalnya mereka sudah bikin, nanti akan ke QA-nya juga, dan of course kadang-kadang juga ada user tester yang dari sisi UX dan UI testernya juga. Nanti kalau misalnya udah oke, baru dipublish gitu sih kalau lebih. Tahapannya lama. Cukup panjang dan kadang-kadang iteratif juga gitu. Kadang-kadang iteratif itu maksudnya berulang. Jadi misal ternyata poinnya baru sampai kerangka desainnya gitu. Ternyata ini masih kurang sesuai, masih ada fitur yang kurang atau spesifikasi yang kurang. Oke, harus balik desain lagi. Jadi harus berulang sampai benar-benar itu jadi dan menyeluruh gitu. Butuh kesabaran juga. Butuh kesabaran. Oke, berarti itu yang pertama, ya. UI UX. Yang keduanya apa nih? Ada juga data science, dan sekarang ini justru banyak AI juga. AI itu kayak gimana tuh maksudnya? Jadi prompternya apakah trainer AI buat prompting ataukah gimana nih? Iya, jadi kalau misalkan dari sisi AI, kalau misalkan dikorelasikan dengan apa yang kita lagi train gitu ya, itu gimana caranya kita melatih skill promptingnya. Karena kan kalau sekarang mungkin orang-orang notabene sudah tahu ChatGPT, udah tahu Gemini, udah tahu Sora, apapun itu tools di luar sana gitu ya. Tapi gimana caranya itu bisa dikomunikasikan dengan efektif terhadap AI-nya sendiri. Kadang-kadang mereka nggak tahu konteks gitu kan, namanya juga mesin gitu. Kan kalau misalnya kita tanya sesuatu ke orang aja lah gitu. Kita tanya A gitu, udah tahu belum konteksnya apa? Kan belum tentu gitu kan. Nah gimana caranya kita bisa menanyakan pertanyaan yang efektif gitu ke AI, sama halnya dengan kita bertanya ke manusia. Dan itu ada triknya. Boleh kasih spill dulu nih buat teman-teman biar tahu. Ada sebenarnya salah satunya. Konteks, requirement dan specification. Mungkin itu yang paling singkat gitu ya. Oke, aku kasih contoh, kita mau mencari beasiswa luar negeri. Gitu ya. Jadi konteksnya adalah aku nih sebagai mahasiswa, aku lagi pingin mencari beasiswa S2 gitu. Oke, konteksnya adalah aku seorang mahasiswa
di Indonesia gitu sekarang ini kondisinya lagi A B C D E, pokoknya jabarin aja. dijelasin. Oke. Justru semakin dijelaskan itu semakin kaya gitu ya Oke. dari sisi knowledge-nya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga kayak situasinya seperti ini, problemnya seperti ini, lalu requirement-nya apa? Requirement tuh maksudnya hal yang ditanya gitu, kayak AI pinginnya output-nya apa sih gitu. Aku mau dong mungkin si AI-nya mungkin ChatGPT gitu ya. AI ini menghasilkan beberapa list beasiswa yang memungkinkan aku untuk berangkat ke sana, serta ya specification-nya misal biayanya berapa, atau misalkan dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan untuk disubmit gitu. Lalu specification-nya mungkin hal-hal yang lebih detail lagi. Contoh, aku nggak mau kalau misalkan lokasinya itu di contoh ya di Amerika gitu. Aku mau benar-benar targetingnya tuh daerah Eropa atau Southeast Asia gitu. Itu bisa detailin lagi. Semakin detail justru malah semakin bagus. Dan mungkin teman-teman bisa coba sendiri. Ya, oke, nanti gitu. coba ya. Kalau berhasil silakan komen ya. Iya. Oke, AI, berarti ya AI. Terus yang data science itu kayak gimana data science? Data science itu gimana caranya kita bisa menganalisis data gitu. Sebenarnya memang itu bukan domain yang aku benar-benar paham gitu ya, karena memang mentor-mentor kita kan datang dari beberapa yang ada di perusahaan teknologi di Indonesia. Cuman in essence adalah mereka diajarkan gimana caranya mereka punya skill untuk menganalisa data dari sebuah database. Jadi mungkin itu hasilnya bisa sebuah chart. Kalau misal teman-teman pernah dengar istilah Power BI atau Google Google Analytics dan seterusnya, itu pasti mereka akan berkecimpung dengan data dan SQL gitu sih biasanya. Untuk menghasilkan sebuah instrumen chart yang bisa dibaca secara singkat gitu ya. Jadi ketahuan ini forecast-nya akan seperti apa. Exactly. Oke, nah di sini berarti teman-teman bakal banyak belajar ke dunia STEM tadi ya. Nah kemudian ketika belajar di sini, ada nggak sih kelas-kelasnya atau program itu seperti apa gitu dan bayarnya berapa gitu? Jadi kalau dari core program Generation Girl sendiri itu kami ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya Holiday Club. Holiday Club itu adalah sebuah bootcamp yang tadi mungkin di awal aku sempat jelasin, itu biasanya dilakukan dalam 1 minggu. Terus at the end of the day mereka setelah memang belajar bareng mentor ini, mereka akan menghasilkan sebuah project akhir gitu yang sifatnya itu fun dan itu menjadi sebuah portfolionya mereka. Dan ini biasanya memang targetingnya bisa high school, bisa university student juga, karena kita juga sempat dapat demand untuk university student bahwa aku pingin upskilling lagi nih mungkin di topik-topik yang aku mungkin belum terlalu kuasain. Misal dia nih UI UX jago, tapi aku juga pingin jago programming, jadi dia ikut yang computer science class. Itu bisa kayak gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat fleksibel gitu, tidak harus ada prerequisite ataupun requirement apapun gitu. Itu yang pertama. Lalu kalau misalkan nggak bisa commit dalam waktu jangka panjang nih, pingin yang one off class aja, itu ada yang namanya electives. Electives itu biasanya range workshopnya itu di 2-3 jam. Itu topiknya tuh cukup macam-macam karena namanya juga one off class ya. Jadi itu bisa berupa, waktu itu aku pernah membawakan intro to ChatGPT. Waktu itu juga pernah ada kelas yang benar-benar mengulik gimana caranya bikin chatbot dan sebagainya. Jadi biasanya itu melihat tren atau mengikuti kira-kira apa sih yang menjadi demand saat ini, dan itu biasanya kita hadirkan gitu. Dan electives ini cukup fleksibel juga. Kadang-kadang ada yang sifatnya itu bukan untuk STEM, ada juga yang untuk soft skill. Karena kan balik lagi ya, berdasarkan visi misinya Generation Girl, kita juga pingin upskilling secara hard dan soft skill gitu. Jadi harus balance keduanya. Itu electives. Lalu ada juga yang kita laksanakan ke sekolah-sekolah, yaitu electives goes to school. Jadi instead of mereka mendaftar ke acara kita gitu ya, kita yang datang ke sekolah-sekolahnya untuk membawakan electives yang mungkin lebih relevan dengan konteks high school student. Karena kan balik lagi funnelingnya gimana caranya high school student ini untuk benar-benar masuk ke industri STEM, ya berawal dari masuk ke kuliah STEM gitu. Jadi itu visinya. Lalu ada juga kompetisi pemrograman yang biasanya yang kita biasanya namakan sebagai hackathon. Widih, keren ya namanya. Sangat-sangat perempuan gitu ya, sangat feminin. Jadi gimana caranya kita membuat solusi pemrograman, jadi itu bisa berupa aplikasi, itu bisa berupa sebuah ideation dari biasanya kita bawa sebuah problem statement. Itu kadang-kadang bisa datang dari UN SDGs gitu, misal
oh gimana caranya kita bisa membangun ekosistem yang lebih sustainable. Oke. Ada salah satu aplikasi yang mungkin gimana caranya bisa mengelola sampah secara mudah dari rumah gitu. Jadi misal mereka nih punya sampah di rumah, terus habis Oke. itu gimana caranya bisa terkoneksikan dengan bank sampah. Oh, Nah, itu oke. aplikasinya bisa mengkoneksikan ekosistem itu gitu. Jadi instead of mungkin kita harus cari bank sampah di mana, kita bisa langsung pakai aplikasi tersebut, lalu dikoneksikan ke bank sampah, lalu bisa diolah untuk menjadi bahan yang lebih sustainable. Ada ide aplikasi seperti itu. Ada juga untuk figuring out untuk orang yang disleksia gitu-gitu. Jadi cukup beragam dan balik lagi ini target marketnya adalah high school dan university student. Jadi bayangkan ide mereka aja sudah sewah itu, bagaimana kalau kita bisa menjadi enabler mereka supaya mereka bisa benar-benar mengembangkan aplikasi itu sampai benar-benar sudah terpublish gitu kan. Keren sih ini kalau benar-benar anak-anak mudanya, terutama ini kan masih muda-muda banget ya. Iya. Baru lulus, mungkin usianya 18 sampai 24-an tahun lah ya. Benar, iya. Nah ini kalau mereka sudah kreatif, kemudian didukung dengan adanya Generation Girls ini untuk upgrade skillnya, kayaknya bakal bagus Indonesia ke depannya. Amin ya. Amin. Nah, dari sini ketika teman-teman belajar, ada rutenya itu nggak misalnya harus selesai dalam berapa jam, ataukah harus menyelesaikan dulu, ataukah tadi katanya ada komitmen gitu ya. Nah, harus menyelesaikan komitmen belajarnya, ataukah boleh berhenti di mana kapan aja dan sebagainya, atau gimana nih? Karena kita memang mengemasnya itu dengan sesuatu yang fun gitu ya. Hopefully ya orang-orang tidak akan ada drop rate gitu ya pada saat mereka mengikuti kelasnya. Tapi kalau belajar dari pengalaman biasanya mereka sangat-sangat engage karena kan kita memang learning journey-nya di awal itu gimana caranya untuk mengenalkan mereka dulu ke topik STEM itu seperti ini loh, dunia STEM itu seperti ini, prospek karirnya itu seperti ini dan sebagainya. Terus baru kita masuk ke bagian pengenalan ke tools-nya ataupun ke bahasa pemrogramannya dan seterusnya. Jadi benar-benar akan di-guide dari awal sampai akhir. Especially mungkin kalau ini sifatnya bootcamp gitu ya. Kalau elektif sendiri itu ya tidak ada komitmen sama sekali karena kan yaitu one off event. Jadi sebisanya kita mengikuti di sesi yang manapun dan as long as topiknya memang interesting ya pastinya mereka akan ikut gitu sih. Itu online atau offline sih? Tergantung dan beragam. Jadi ada yang online, ada yang offline. Terkait bootcamp maupun yang elektif itu sama? Dua-duanya. Nggak ada alasan gitu, wah ini kejauhan gitu ya. Soalnya bisa ikutan online ya? Iya betul. Oke, dan ini menarik banget sih sebenarnya untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman di daerah timur ke sana yang mungkin masih tertinggal dan terkait dengan teknologi. Dan mudah-mudahan ini juga bisa sampai ke daerah timur juga ya. Iya, amin. Oke, saya pengen tahu ini sudah ada berapa student sih atau partisipan? Oke, jadi penerima manfaat atau beneficiaries kita per akhir tahun 2025 itu sudah mencapai 100.000. Keren guys. 100.000. Pakai juga belum sampai 100.000 nih. Keren. 100.000 itu berarti splitnya gimana? Paling banyak mana nih? Kita sudah tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Hopefully bisa mencapai 38 ya. Of course daerah timur kan pastinya juga pingin banget bisa visit ke sana atau benar-benar memberikan manfaat ke teman-teman di sana gitu. Dan ini persebarannya cukup beragam. Waktu itu memang terakhir kita lihat datanya masih paling banyak di Pulau Jawa, tapi yang kedua terbesar itu justru di Pulau Sumatera. Jawa surprisingly, iya. Sama kayak Oh betul. Sumatera itu kalau nggak Medan, kemudian Padang, nah itu sama juga? Medan, Lampung juga banyak. Oh, berarti sama ya? Oke, terus paling banyak berarti Jawa Barat itu mana? Pulau Jawa itu Jakarta ataukah Jawa Barat, Jawa Tengah atau apa? Jakarta masih banyak, terus habis itu di daerah Jogja dan Surabaya itu juga banyak, karena memang mereka juga cukup capital city ya gitu. Tapi kita juga ada di Kalimantan, daerah Balikpapan gitu-gitu, itu juga cukup beragam sih. Berarti kalau kota-kota besar itu pasti akan ada Pasti akan ada, karena kan mungkin most likely mereka ada koneksi internet yang bagus stabil dan mungkin juga networknya ya. Tapi gimana caranya kita ya selain memang kita membawakan program ya dari sosial media kita juga memberikan konten-konten edukasi yang hopefully juga bisa menjangkau ke mereka dan melihat oh apa nih, pingin tahu dong lebih lanjut, terus habis itu baru kayak klik IG, oh ternyata programnya seperti ini gitu. Nah, pertanyaan yang tadi belum terjawab adalah harganya berapa? Oh betul, harganya gratis teman-teman. Harganya gratis. Jadi kita tidak pernah memungut biaya untuk program-program Generation Girl. Fortunately karena memang kami adalah non-profit, kita pingin memberikan akses ke
ke semua orang di luar sana. Persyaratan ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada, yang penting Pokoknya yang penting kalian ambitious untuk mendaftar dan ready to learn aja. Itu udah bekal yang sangat-sanget bagus. itu intinya ya. Iya. Oke, jadi wah ini menarik banget nih. Daripada teman-teman ngabisin uang buat, terutama untuk perempuan ya, kalau laki-laki mundur dulu. Untuk laki-laki boleh lah ya, untuk perempuan boleh ikutan dulu. Dan ini nanti teman-teman boleh ikutannya di mana sih? Apakah di websitenya, apakah di Instagramnya sudah ada? Kalaupun workshopnya yang bootcamp ya, yang offline itu kalau di daerah Jakarta di mana aja gitu? Oke, jadi teman-teman kalau misalkan kalian kepo sama program-programnya Generation Girl, kita biasanya selalu mengadakan programnya itu sekarang-sekarang ini kebanyakan memang online ya, tapi juga ada beberapa kesempatan yang offline juga teman-teman. Nah itu bisa kalian cek di Instagram @generationgirl.id. Di situ ada berbagai informasi tentang upcoming programs kita, dan yang paling terdekat ini salah satunya adalah AI training. Jadi itu menjadi salah satu fokusnya Generation Girl sejak tahun dari bulan Juni 2025 sampai akhir 2026 ini memang menjadi salah satu fokus terbesar kami, di mana kami ingin mencapai sekitar 10.000 learners seluruh Indonesia, dan itu range-nya dari mahasiswa untuk pekerja juga dan juga untuk tenaga pendidik gitu. Jadi gimana caranya supaya mereka ini bisa terus berkembang dan berkaya di bidang IT, dan of course tadi mungkin udah agak di-spill ya, kira-kira yang akan dipelajari itu seperti apa. Saya boleh bantu juga ya ke teman-teman saya, jaringan saya ya? Boleh Wah, banget. ini soalnya menarik nih, terutama untuk saya dulu punya latar belakang guru juga, dan mungkin guru-guru ini juga perlu ilmu seperti ini nih. Karena selain ini kan bekerja di bidang IT atau punya kemampuan di bidang IT, itu sebenarnya kalau untuk yang sudah menikah bisa kerja remote kan? Betul. Kemudian kalaupun yang masih lajang, bisa tadi kan sambil kuliah, sambil situ langsung kerja kan? Iya. Kalau ya mumpung masih belum nikah gitu kan. Nah, tapi untuk perempuan sekarang banyak juga pekerjaan-pekerjaan remote, terutama untuk di luar negeri. Itu misalnya ada dari Inggris, Hong Kong, kemudian Australia, kemudian Jerman juga ada. Mereka tuh ngasih pekerjaan remote. Kenapa ngasih kerjaan remote ke orang Indonesia? Saya dapat tahu jawabannya adalah karena murah dibanding negara lain. Sadly ya. Itu secara ini jujurnya memang seperti itu. Benar. Nah, tapi gimana caranya kita bisa? Harus belajar bahasanya dulu. Iya. Baik itu minimal bahasa Inggris kan. Betul. Tapi program dan sebagainya sebenarnya bahasa semuanya bahasa Inggris kan. Iya, kita apalagi programan pastinya bahasa Inggris gitu. Jadi itu bekal yang sangat bagus gitu. Oke, jadi teman-teman juga harus membekali dengan kemampuan bahasa asing. Kemudian dari situ teman-teman bisa upgrade skillnya. Cuman kalau bisa jangan hanya satu skill ya. Iya. Karena sekarang saya lihat ada dari beberapa buku yang saya lihat itu, untuk saat ini tren sekarang skill cuman kita punya satu skill itu akan kurang diterima oleh perusahaan-perusahaan sekarang. Iya. Banyak perusahaan sekarang itu merekrut itu orang-orang yang punya core skill-nya, misalnya skill-nya dia pendidikan, pengalaman kerjanya di bidang IT misalnya, tapi apabila mereka ada paham marketing, paham psikologi dan sebagainya, itu akan menjadi pointless. Dan karena itu akan di-combine. Jadi sebuah kayak itu barulah, insight baru. Jadi ketika bikin sesuatu akan sesuai dengan kebutuhan manusianya. Gitu. Nah, ini penting banget buat teman-teman ya. Jadi jangan fokus punya satu skill. Kalau dulu sih satu skill bagus, cuman sekarang harus ada cabang-cabangnya. Harus banyak gitu ya, benar. Oke, menarik. Nah, dari sini kira-kira apa target jangka panjang dari teman-teman Generation Girls ini? Oke, kita pingin banget ngeraih 500.000 penerima manfaat seluruh Indonesia. Karena dengan kenaikannya setiap tahun tuh kita merasa harusnya kita bisa sih. Wih, itu 500.000 targetnya kapan? 5 years from now mungkin. Oke. Kira-kira misi-misinya dari sekarang yang akan dilakukan apa sih? Salah satunya of course gimana caranya kita bisa upskilling teman-teman ya, of course karena kita focusing di bidang STEM, gimana caranya supaya tetap bisa embedded di segala macam workshop apapun yang kita lakukan gitu ya. Dan salah satunya karena sekarang ini yang paling lagi ngetren banget nih, lagi hype banget adalah AI gitu. Itu gimana caranya kita bisa mengkombinasikan AI untuk segala domain gitu. Jadi mungkin tadi aku mention tentang AI training, tapi gimana caranya supaya kita juga bisa upskilling AI tapi di beberapa bidang yang lainnya juga gitu. Jadi sekarang mungkin kalau Mas pernah dengar tentang vibe coding, gimana caranya kita bisa coding dengan, mungkin kalau programmer kan biasa pemrograman biasa aja gitu. Nah ini vibe coding, jadi kita coding with vibe gitu ya. Gimana caranya kita pingin membuat suatu
hasil dengan cara kita prompting gitu. Jadi itu menarik banget dan justru bidang no code ini lagi cukup naik dan itu adalah demand yang harus kita bisa jawab juga gitu. Ini menarik. Saya dan teman saya lagi developer aplikasi menggunakan AI. Ya. Dan UI UX-nya walaupun belum berreferensi kita secara branding gitu ya, tetapi udah kayak smooth lah. Benar, iya. Pakai AI doang ternyata. Iya. Yang pakai nantilah untuk linknya di bawah ini. Nah, itu bisa pakai aplikasi dari ChatGPT untuk promptingnya, kemudian nanti dialihkan ke aplikasi itu. Aplikasi itu nanti akan nge-breakdown, tinggal kita. Yang penting intinya gini sih, kalau web programming atau developing itu kita harus paham routing cara berpikirnya si website itu. Betul. Misalnya dari halaman home, nanti itu akan ngarik kemana-mana sampai akhirnya ke database lah. Iya. Routing itu juga kita udah tahu, ataupun flowchart-nya udah paham, kemudian nanti AI-nya akan menjelaskan, tinggal kita cuman yes, udah. Bener kan? Kata situ, wah pinter juga nih. Tapi mempercepat, apalagi tapi kalau yang paham coding, ini akan mempercepat banget. Benar. Kalau yang saya dan teman saya waktu itu yang bikin belum paham coding, jadi wah bingung nih, harus ngapain lagi, ternyata tanya ChatGPT lagi, bolak-balik lah gitu kan. Iya. Kalau nggak nyari referensi dulu, ini gini. Tapi kalau orang yang udah paham coding, mereka sudah tahu struktur perkodingannya, kemudian dan sebagainya sudah paham, wah mantap, cepet itu. Cepat pekerjaan ya. Iya. Nah ini yang akan dilakukan dan diimplementasikan oleh teman-teman generasi ini nanti ke depannya ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Dan untuk teman-teman yang pengen ikutan, bisa tadi ya kunjungi di Instagramnya ya. Websitenya ada? Kita juga ada website, jadi ada Instagram kita @generationgirl.id, kita juga ada website di www.generationgirl.org, kita juga ada LinkedIn, namanya adalah Yayasan Generasi Maju Berkarya, karena itu adalah nama yayasan legal kami juga gitu. Jadi pokoknya teman-teman kepoin aja. Kita juga ada YouTube kebetulan. Keren. Jadi kalau misalkan teman-teman juga kepo, bisa kepoin YouTube kita juga. Oke, nanti kita collab aja kali ya di YouTube. Boleh ya. Nanti sekarang ada fitur baru nih. Iya, benar. Collab ini ya, collab konten. Collab konten, boleh deh. Oke, nanti kita collab juga ya untuk teman-teman generasi biar nonton juga. Oke. Jadi untuk teman-teman Sobat Otka semuanya, jadi teman-teman bisa ikutan programnya, cukup kunjungi Instagramnya. Di sana akan ada event-event yang terdekat. Mungkin teman-teman bisa daftar aja sekarang. Dan untuk teman-teman katanya ada info terupdate juga ya, khusus laki-laki. Bisa. Iya. Apa dari Kak? Oke, jadi teman-teman kalau misalkan pingin belajar AI gitu ya, benar-benar gimana caranya bisa prompting yang oke nih gitu istilahnya, dan bisa menggunakan AI dengan sangat-sangat efektif dan juga tahu kira-kira ethicalnya gimana dan risknya seperti apa, bisa banget ikutin Generation Girl Electives AI Training. Teman-teman langsung kepoin aja di Instagram kita atau bisa langsung daftar di bit.ly/genjiai training. Nah, fortunately buat program ini kita juga terbuka untuk all gender. Jadi mau itu perempuan mau itu laki-laki boleh banget daftar. Yang penting daftar aja teman-teman, dan itu selalu terbuka sampai akhir 2026. Jadi kita selalu akan buka batch baru setiap kali. Wih, gitu. Keren. Ini sampai berapa batch rencananya ya? Berapa ya? Sekarang aja udah melaksanakan sekitar 70 program. Jadi udah banyak banget teman-teman. Ini baru awal tahun loh. Baru awal tahun. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman ini bisa ikutan ya? Khusus bisa. AI doang ya? Yes. Oke, mudah-mudahan teman-teman cowok-cowok jangan lupa untuk ikutan ya. Yes. Oke, thank you. Ada yang sampaikan lagi untuk teman-teman mungkin? Oke, teman-teman, of course namanya juga kita belajar coding gitu ya. Penting banget buat belajar tentang bahasa gitu ya. Apalagi sekarang itu semua coding language, walaupun kita mungkin kalau misalkan chat sama ChatGPT ataupun any kind of AI tools itu bisa pakai bahasa Indonesia, tapi pastinya akan lebih efektif kalau teman-teman juga bisa lancar dan tahu bahasa Inggris gitu. Jadi penting banget gitu skillnya teman-teman. Jadi don't focus on the hard skills only, tapi soft skillnya juga penting. Itu aja mungkin dari aku. Oke, thank you banget Kak Sabita nih atas insight-nya, kemudian pengalamannya, sampai ngasih bocoran juga untuk ikutan program-program gratisnya. Oke, saya Kang Man dan Kak Sabita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya. Bye-bye. Thank you, bye.